Hai semuanya, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue akan kasih kalian PC full set rekomendasi. Budgetnya kurang lebih 6 jutaan semua nih. Jadi gue akan kasih kalian 2 PC full set ya. Dan ini permintaan dari bocil begadang yang minta tolong cariin PC 5-6 jutaan. Jadi gue akan cari yang 6 jutaan aja full set ya, buat kamu bocil begadang yang lagi nabung ya. Ini spesial nih, gue cari bener-bener dari lubuk hati gue yang paling dalam begitu ya. Jadi gue akan cari pelan-pelan dan gue udah dapet nih. Yang pertama ini budgetnya 6,2 dari Shopee ya. PC Core i5 6600 Gen 6, RAM 8GB, DDR4 ya. Jadi udah DDR4 dan udah generasi ke-6 guys. Jadi percaya sama gue, Gen 6 udah full set juga oke banget lah. Ini 6,2 juta dengan 28 kali terjual dan 24 kali ulasan. Nama tokonya Bersama Komputer ya. Jadi ini toko nih udah ada bentuk fisiknya juga, bukan bentuk toko online juga. Jadi ini toko udah trusted dan trustable. Dia udah berhasil ngejual banyak PC dari yang budget 3 jutaan, 5 jutaan, 5 jutaan, 4 jutaan. Pokoknya dan udah terjual banyak banget dari 300, 400. Dia udah the best banget. The best toko seller yang ada di kota Bandung ya. Sudah biasa ternyata. Jadi di sini Michigan, ngiring lapak. Spesifikasi dari komputernya adalah pakai i5 6600 Gen 6. Jadi udah pakai Core i5 6600 guys, keluaran tahun 2015 dengan memakai 14 nanometer, which is akan pakai irit daya ya. Dia cuma 65 watt, bener dugaan gue. Udah quad core, udah hyper threading ya. Udah bukan 2 core 2 thread atau 2 core 4 thread ya. Karena budget 6 jutaan pun masih ada yang berani jual kayak Core i7 860. Itu masih Core i7 generasi pertama. Itu ada teknik marketing. Yang penting Core i7, yang penting Core i9. Mau generasi pertama pun libas ya. Jadi hati-hati itu. Habis itu frekuensi dasar prosesornya 3,3 GHz dan bisa di overclock ke 3,9 GHz dengan cache-nya 6 MB ya. Jadi mantap juga di sini. Habis itu dia ada Intel Graphics HD 530. Jadi ini PC sebenarnya bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal ya. Tapi yang dari yang gue baca di sini dia kan juga memakai motherboard dengan Intel chipset H55, RAM 8GB masih DDR3. VGA card 2GB. Dia nggak kasih tahu, tapi gue asumsiin di sini dia memakai VGA GT 610 ya. Dengan harga di sini di Tokopedia sekitar 500 ribu, 600 ribuan ya, masih worth it lah ya. Habis itu dari benchmarknya juga, benchmark GT 610 nih ya. Jadi dia skornya cuma 302. Habis itu dia box TDP-nya 29 watt. Dia core clock-nya 810 MHz dengan memori clock-nya bisa sampai 1800 MHz. Jadi support OpenGL 4.5 dan DirectX 11. Habis itu video card ini overall ranknya ranking 1479. Ya, jadi ini termasuk yang ya masih standar banget ya. Oke, sorry gua agak batuk-batuk ya. Dan ini memakai casing gaming ATX sesuai stok. Jadi udah pakai casing ATX. Untuk pakai dia juga pakai fan casing LED ya, ukurannya 12 inci dengan USB Wi-Fi. Jadi ada kayak semacam TP-Linknya gitu dengan memakai keyboard mouse-nya standar, monitornya 19 inci atau 20 inci dari Dell. Kondisinya rekondisi. Apa itu rekondisi? Kondisinya masih bekas, guys. Untuk yang udah diinstal kalian bisa baca sendiri ya, guys ya. Menurut gua nggak perlu dibahas. Jadi di sini dari pembahasan para pembelinya, barang sesuai pesanan, harga oke, packing aman, pakai kayu, sayang tidak dapat CD drive-nya, LCD monitor bagus, monitor dan keyboardnya standar, oke lah ya. Ya kurang lebih ini PC-nya seperti ini guys, untuk casingnya ATX. Untuk gambar monitornya seperti ini, seperti yang ada di layar kalian, yang kalian tonton sekarang. Ya oke lah guys ya, jadi di sini termasuk yang PC yang oke banget, recommended banget kan, bagi yang mau beli PC. Serius deh, ini recommended banget, karena udah pakai i5 generasi ke-6 yang udah 6600 gitu, 4 core 4 thread, dia juga irit daya juga ya. Jadi ini juga udah generasi Skylake, udah pakai Skylake juga. Kalau sebelum Skylake itu namanya Broadwell ya. Jadi di sini udah pakai Skylake. Jadi ini gue masih hafalan juga guys, karena gue masih suka ketukar-tukar gitu ya. Dan untuk Intel i5 6600 ada namanya iGPU-nya namanya UHD 530. Jadi ini bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal ya. Kita akan lihat untuk GTA 5 apakah bisa jalan. PC spesifikasi di deskripsi. Oke, kita matiin dulu lagunya. i7 6700. Yo. Oh, enggak. Dia memakai
Dia RAM-nya 16 GB ya. Di sini perbedaannya RAM-nya agak signifikan ya. Di sini kita pakai RAM-nya 8 GB DDR3. Ntar untuk upgrade setelah video pembahasan ini ya, kita akan lihat ya. Setelah kita bahas, baru gua akan kasih tahu apa yang harus di-upgrade dari PC ini supaya kalian, kalau misalnya kalian beli PC ini, habis itu kalian punya rencana ingin upgrade PC, kedepannya apa yang bakal kalian lakuin gitu. Jadi akan gua kasih tahu ya. Untuk GTA 5 sendiri, di Intel Graphics i5 5600 yang jalan di 4 core 4 thread, dia jalan di sekitar 50 frame per second ini. Dia normal kondisinya ya, settingannya normal. Kalau settingan height dia jalan di sekitar 30 frame per second, tapi dia RAM-nya 16 GB. Dia jalan di 2133 MHz. Ya agak gede sih. Oke lah ya, FPS sekitaran segini main GTA 5 playable. Jadi udah mantep banget untuk main GTA 5 pun jalan. Gue yakin kalau untuk kelas Valorant, Apex Legends masih jalan lah. Misal di sini gue udah cari dari GT 610, GT 710, dan yang gue dapet yang ini guys. Jadi ini Intel Core i5 yang 6600K gitu. Emang ini agak salah sih, tapi gue yakin kalau kalian mau upgrade VGA pun paling ke GT 1032 GB yang DDR5, jangan yang DDR3 gitu ya. Karena DDR3 sama DDR5 perbedaannya udah jauh banget sih. Jangan sekitar 40 frame per second. Patokannya yang ini aja deh. Jadi untuk GTA 5 pun masih jalan dan masih playable banget gitu, karena masih jalan di sekitar 40 frame per second. 30 frame per second itu masih sangat amat playable ya. Jadi buat kamu yang pokoknya gue mainnya rata kanan semua tapi FPS-nya di atas 100 ya, lu harus siapin dananya gitu. Paling minimal ya nggak ada minimal sih kalau soal komputer sih, 100 juta juga jadi, 60 juta juga jadi. Paling kalau lu bilang minimnya tengah-tengah deh, paling 8 juta lah. Kalau mau asal jalan ya ini jalan 6 juta, 3 jutaan tekak-tekakan kalau full set. Ya 6 jutaan lah, 6 jutaan. Kalau 3 jutaan saran gue PC-nya aja. Ada abang ini, ada idola gue juga nih. Oke ya, jadi untuk di PC full set kali ini apa yang perlu kalian upgrade? Dari yang gue baca, pertama RAM-nya kalian paling nggak pakai yang 2x8 GB, request aja. Habis itu untuk VGA card-nya kalian tanya ini pakai VGA card tipe apa, karena di sini nggak dijelasin. Gua asumsiin tadi pakai VGA GT 610 ya. Habis itu harddisk bisa di-upgrade ke 1 TB. Power supply bisa kalian upgrade kalau posisinya VGA-nya ganti yang lebih bagus gitu. Misal kayak GT 1032 GB DDR5, itu kalian bisa ambil ke power supply-nya 500 watt kayak Corsair atau mungkin kayak Cooler Master. Itu udah oke banget lah untuk power supply lah. Ya. Lanjut ya, jadi ini budgetnya 6,2 juta dan ini pakai generasi Skylake ya guys ya. Jadi ini masih pakai Skylake. Mantep lah. Lanjut. Yang kedua, PC Gaming Core i5 10400F full set. Ya, di sini ya. Kondisinya masih baru guys. Jadi di sini udah pakai i5 10400F keluaran tahun 2020 dengan memakai 14 nanometer ya. Jadi ini udah 6 core 12 thread. Perbedaan harganya udah beda berapa duit nih? Kalau yang ini 6,1, 6,2, kalau yang ini 6,8. Jadi bedanya kurang lebih antara 700.000 sampai 800.000 rupiah guys ya. Jadi di sini udah pakai Intel Core i5 10400F. Mending ini kemana-mana daripada Intel Core i7 860 gitu ya, sekali lagi. Jadi ada 6 core 12 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 2,9 GHz dengan max turbo maxnya yang bisa di overclock 4,3 GHz dengan frekuensi dasar prosesornya 2,9 GHz dengan TDP 65 watt. Cache-nya 12 MB kalau kalian bisa lihat di sini ya. Kalau yang sebelumnya itu cache-nya cuma 6 MB, jadi dari segi cache-nya atau perbedaan dari segi penyimpanannya aja udah beda 6 MB gitu loh. Jadi ini udah DDR4. DDR4 tembus di 2666 MHz. Tinggal ngikutin dari XMP motherboard-nya juga. Soket yang didukun oke, tadi karena dia support di 2666 MHz, jadi cuma bisa jalan di 2666 MHz ya. Untuk soket yang didukung bisa LGA 1200 guys ya. Oke ya. Jadi di sini mesti pakai VGA eksternal karena ini seri F. Untuk yang bukan seri F bisa dinyalakan tanpa memakai VGA eksternal. Jadi jangan sampai salah racik PC ya. Dan untuk generasi ke-10 dia udah generasi Cannon Lake atau Ice Lake ya. Jadi ini udah mantep banget guys. Jadi udah
i5 10400F dengan motherboard chipset H410, RAM-nya 8GB DDR4. Tinggal kalian upgrade lagi ke 16GB. Untuk VGA-nya 2GB DDR5 R7 240 atau DG730. Oke, di sini untuk R7 240 dia benchmarknya 862 ya. Dia pakai 2D Mark 257 dan sampai 3222. Habis itu dia core clock-nya 730 MHz dan memory clock-nya jalan di 1800 sampai 4500 MHz. DirectX 12 dan OpenGL support 4.4. Max TDP-nya tembus di 30 watt guys. Jadi ini termasuk yang oke banget, atau GT 732 GB. Di sini untuk GT 30 sama R7 240 ya. Mending pakai R7 240 lah. Jadi dari skornya aja juga udah ketara. Dia tembus 700 sampai 902 MHz untuk core clock-nya, dan memory clock-nya dari 550 sampai 1250. Dia support DirectX 12 dan OpenGL 4.5. Max TDP-nya 49 watt. Ya cukup lebih kecil hemat daya yang R7 240, tapi dari segi average 3D Max score-nya lebih tinggi yang R7 240 dibanding yang GT 730 guys. Gitu ya. Untuk monitornya kita bisa lihat di sini bisa pakai yang dia dari tokonya pakai yang SPC atau yang Magix 19 inci. Casing gaming sesuai request, free mouse USB dan free USB Wi-Fi ya, TP-Link ya, oke. Untuk PC yang udah diinstal kalian bisa lihat sendiri apa aja, dan kalian juga udah tahu lah ya. Game bisa di request sesuai spesifikasi Agen atau Sista. Nama tokonya Takashima Komputer, kurang lebih seperti ini guys. Dia udah ngejual banyak barang juga. Di sini dia udah berhasil jual PC 3 kali. Ya dia masih toko-toko baru, dan kalau kalian lihat produk yang terjual mungkin ada yang jual udah banyak. Wah, udah cukup lumayan juga guys. Dia udah banyak berhasil ngejual kayak ini, 4 kali terjual, 6 kali terjual. Ini masih toko yang trustable lah. Gue masih yakin lah. Udah 4 kali ulasan, 1 kali diskusi. Oke. Mantap lah, mantap banget. Walaupun agak lama pengiriman dan tanggal ekspedisinya, barang sampai dengan selamat. Yang penting barang sampai dengan selamat dan pelanggan tidak mengecewakan gitu ya. Thank you Gan, barang udah sampai, semua lancar, pengiriman cepat, saya ramah. Lalu saya bawel, nanyain macam-macam. Saya hehehe, sukses ya Gan. Oke, jadi komen vibes-nya udah enak banget nih, udah positif ya. Kalau ditanya bang, duit gue cukupnya segini gitu. Kalau duit lu cekak-cekakan, misal 6 jutaan lebih dikit, 6,2, dan lu bener-bener nepet, gak bisa sabar lagi nabung 1 juta, lu ambil yang ini. Ini udah generasi ke-6, ini udah pakai namanya Skylake ya. Jadi udah pakai generasi ke-6 atau Skylake. Atau mungkin kalau kalian merasa gue masih bisa sabar, gue bakal pakai yang generasi ke-10 lah. Lu bisa pakai yang Canlake atau Ice Lake di sini. Gitu. Ntar ada lagi Alder Lake lah, bakal terus bermunculan guys. Makanya gue akalin, jangan sampai kalian tidak mengikuti zaman. Di sini pun udah keluaran tahun 2020. Baru usianya masih 2 tahun, masih muda. Yang ini tahun 2020 guys. Untuk yang ini masih keluaran tahun 2015, masih 7 tahun, masih muda banget. Jangan sampai pakai keluaran prosesor yang tahun 2009 gitu. Udah 13 tahun, udah agak tua untuk usia prosesor lah ya. Udah gak mungkin diproduksi juga gitu kan. Dan untuk Valorant pakai AMD Radeon R7 240. Jalan di 100 frame per second guys ya. Jadi ini udah mantep banget. Tapi di sini kayaknya RAM-nya pakai 16 GB. Oke, RAM-nya 8 GB DDR4 3000 MHz. Tapi karena prosesornya jalannya di 2666 MHz, tapi berarti RAM-nya cuma akan jalan di 2666 MHz mengikuti kapasitas dari prosesornya gitu. Makanya kalau saran gue pakai Intel Gen 11 lah. Jalan di 60 sampai 70 frame per second sampai 100 frame per second untuk Valorant. Menurut gue ini udah oke punya lah. Untuk Valorant ya, dia jalan di sekitar, waduh, ini pakai bahasa Turki guys ya. Ini 90 frame per second, 100 frame per second guys ya. Habis itu dari segi GPU-nya dingin banget nih, 37 derajat Celcius. Dia ambil makan kerja sampai 98% ya. Mantap juga sih. Jadi ini lebih banyak makan kerja di VGA guys untuk Valorant. Tapi dia mantap lah, FPS-nya jalan di sekitar 100 frame per second. Karena dia juga memakai Intel Core i10 ya, yang udah support 6 core 12 thread dan sampai 4,3 GHz untuk di overclock di sini. Jadi ini udah gila banget lah. Yang terakhir pakai GT 1030 i3 10100F. Dan apa aja yang mesti di-upgrade? Abis video ini kita akan coba langsung bahas ya. Untuk Rainbow Six Siege Center sendiri, dia jalan di sekitar 225 frame per second. Jadi ini udah oke punya lah untuk
Untuk PC yang ini ya, untuk CSGO 300 frame per second, dia memakai GT 730 ya. Tapi kalau saran gue kalian bisa pak, kalau saran gue better kalian request pakai R7 240 aja. Tapi kalau kalian merasa gue maunya pakai GT 730 ya, terserah kalian, tinggal request aja sama adminnya gitu ya. Dan kalau kalian bisa bilang aja, bang, gue dapat request nih dari YouTube channel ini untuk suruh beli PC lu gitu. Siapa tahu ntar gue dapat sponsor kan, lumayan. Untuk CSGO tembus 300 frame per second ya, kita akan lihat Forza Horizon aja karena game yang populer aja yang gue sebutin. Untuk Forza Horizon tembus 30 frame per second. Nah, Valorant. Untuk Valorant tembus 130 frame per second. Jadi udah gila banget untuk Valorant. Untuk GTA 5 tembus 130 frame per second juga. Jadi ini udah mantep banget untuk GTA 5. Habis itu dia makan kerja VGA-nya lebih banyak ya, sama prosesornya juga lumayan nih. Pada saat dia banyak ledakan seperti ini, kalian bisa lihat tuh langsung naik di angka 60-70% untuk GTA 5 jalannya ya. Jadi semua game bisa kalian mainin, dan gue yakin kalau buat live streaming tinggal upgrade VGA aja paling gak ke GT 1030 yang dari 2GB DDR5. Dan RAM-nya saran gue harus di-upgrade ke 16GB pakai SSD power supaya di-upgrade ke ya 550 watt 60 lagi. 60 plus bronze. Yang silver sekarang kayaknya udah mulai pada ngilang deh. Antara 80 plus bronze atau yang gold ya, udah gitu aja. So, gua rasa videonya sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dua PC ini budget range-nya dari 6,2 sampai 6,9 belum termasuk ongkir. Tapi gue sangat amat merekomendasikan dua PC ini, beneran deh. Serius. Cari di mana lagi toko-toko yang masih berani jual dengan prosesor-prosesor yang kayak Gen 10, Gen 6 dengan harga yang masih cukup masuk di akal daripada generasi pertama. Emang lebih better racik PC sendiri, tapi enaknya beli PC langsung jadi. Kalian tinggal tidur-tiduran, ngangkat kaki, barang nyampe di rumah kalian langsung nyala, tak tinggal main. Itu bedanya. Tapi kalau buat yang para perakit PC itu kayak ada seninya gitu guys. Kayak ada kepuasan batinnya. Tapi buat yang pengen santai-santai leha-leha pun, yang pengen terima rakit pun, it's fine. Balik lagi ke kalian. Makanya gue selaku pemilik channel ini juga, jangan sampai kalian beli PC yang langsung jadi tapi keburu nafsu dan nyesel gitu. Makanya gue selalu merekomendasikan yang sekiranya kagak begitu mengecewakan dibanding yang lain lah. So, gue rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, atau mungkin bantu dengan cara sawery juga, atau mungkin jangan skip iklannya untuk membantu perkembangan channel ini. Dan sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. Sampai jumpa dan see you in the next video. Thank you, bye-bye. 익숙지 않죠 이런 모습에 나를